Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga sehat selalu ya. Dan alhamdulillah sekarang kita balik lagi di acara ngobrol bareng Ustadz. Dan alhamdulillahnya juga kita udah bareng lagi sama Ustadz Hidayat Maghribi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan sekarang kita kemarin kita ngobrolin masalah psikologis ya. Dan kita sekarang mau bikin tema yang berbeda Tat. Dan tadi sempet kepikiran kayaknya kalau kita ngobrolin parenting kayaknya agak lumayan nih, karena soalnya kita banyak yang udah jadi orang tua gitu ya. Jadi mungkin banyak yang pengen tahu ilmunya nih, gimana kan cara ngedidik anak ataupun cara biar mereka itu bisa sesuai dengan keinginan kita lah gitu ya, dalam mendidiknya gitu. Benar. Ustadz sendiri udah punya anak Tat? Udah, alhamdulillah. Udah sepasang. Masya Allah. Yang pertama akhwat. Yang kedua ikhwan, alhamdulillah. Masya Allah, hampir sama sama saya berarti Tat. Saya pertama akhwat juga. Yang bontot sekarang ini ikhwan juga. Alhamdulillah. Berarti kita sama nih ya. Udah satu sama berarti. Oke, Tat. Untuk awal-awal saya mau nanyain sebagai orang tua gitu ya, posisi kita sebagai orang tua yang kemungkinan kan dalam tumbuh kembang anak, kita pengen anak kita tuh jadi seperti apa yang kita inginkan lah ya. Apalagi kita dalam Islam kan pengen anak kita jadi otomatis rata-rata doa dari semua ya, pasti pengen jadi anaknya itu soleh dan soleha gitu kan, baik itu atau cewek. Nah, untuk metode dasar gitu, dasarnya gimana tuh biar si anak ini bisa ikutin alur kita gitu. Oke. Jadi gini, alhamdulillah kita menjadi orang tua dan itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada orang yang nikah lama ya, ternyata belum dikarunia anak gitu. Dan Allah pilih kita untuk menjadi orang tua. Cukup menarik. Dulu saat kita ini masih bujangan, masih jomblo. Kita kalau berdoa ya itu mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau kita sudah naik ya status menjadi seorang ayah atau menjadi seorang ibu, maka doa kita itu langsung mustajab. Karena salah satu da'awatin la turad ya. Tiga doa yang tidak akan ditolak, salah satunya adalah da'watul walid liwaladih. Doa orang tua kepada anak. Gitu. Kemudian kewajiban orang tua itu harus memberikan tiga hal kepada anak-anaknya. Memberikan asah, memberikan asih, dan memberikan asuh. Nah, asah, asih, asuh. Asah ini adalah anak itu harus diasah kemampuannya, ya, kemampuan atau potensinya. Jadi sebenarnya gini, keliru kalau ada yang mengatakan bahwa potensi itu dimunculkan. Enggak. Kalau dikembangkan benar. Iya. Kalau dimunculkan keliru. Atau dilahirkan keliru. Jadi melahirkan potensi, bukan melahirkan potensi. Karena memang udah ada. Allah itu ketika pas menciptakan hambanya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, telah kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, itu udah termasuk softwarenya sekalian. Nggak ada manusia hidup tanpa software skill, itu nggak mungkin. Hidup kok tanpa skill nggak mungkin. Ya, saya tuh pernah ya ke mana? Kediri. Ya. Di Kediri itu saya berkunjung ke rumah kepala sekolah SLB, tahu SLB ya? Iya, sekolah luar biasa ya. Itu ya dari sisi kenormalan ya tidak sebagaimana semestinya kan gitu. Jadi akan tetapi saya itu ngelihat di rumah kepala sekolah itu ada sapu, ada kemoceng, ada keset, ada ini ya, alat-alat ya perkakas rumah tangga ya. Seperti biasa lah gitu. Ini jualan Pak atau apa? Ini maksudnya banyak gitu? Banyak. Oh gitu. Banyak. Saya kira biasa satu-satu gitu. Banyak. Oh, Saya sama tanya, Pak ini jualan? Gitu. Enggak Ustaz. Ya.
ini hasil karyanya anak-anak SLB. La ilaha illallah. Iya. Saya ngerasa Masya Allah. banyak, mohon maaf, anak muda yang nganggur. Ini anak SLB malah berkarya. La ilaha illallah. Dapat kabar nggak bahwa 10 juta anak Gen Z nganggur? Pernah dengar kabarnya? Iya, pernah dengar. Anak SLB loh. Iya. Masa nggak malu sih? Ya kan gitu. Ya Allah ya Rabb. Itu. Pertama kita harus mengasah kemampuan anak. Gitu kan. Masing-masing itu sudah punya potensi, tinggal diasah doang. Gitu kan. Mungkin di kemampuan motoriknya kah, atau kognitifnya kah, atau sosialnya kah, atau emosionalnya kah, atau spiritualnya. Dan apa potensi-potensi yang lain. Ini yang pertama. Nanti pun juga bisa dilihat apakah dia itu cenderung ke otak kanan atau otak kiri, itu pun juga bisa kita lihat juga. Maka itu terkadang ada ustadz nih, misalkan ada ustadz, dia bilang sama saya, Ustadz, anak saya kok hafalannya susah ya, gitu ya. Ya mungkin otaknya otak kiri yang sukanya meneliti, ya kan, sukanya berhitung dan seterusnya, nggak suka ngapal. Otak kanan ngapal bagus, gitu kan. Sekarang gini aja deh, kalau misalkan dia nggak hafal Quran 30 juz, tapi dia jadi dokter misalkan, peneliti, dokter peneliti, terus dia punya kekayaan, kan dia merasa nggak bisa hafal Quran 30 juz, dia bikin pesantren, terus mengkader para penghafal Quran, dosa nggak kayak gitu? Ya nggak dosa juga, ya makanya udah gitu aja, sesuaikan potensinya aja gitu loh. Ya tidak, apakah setiap sahabat Nabi itu hafal Quran 30 juz? Enggak juga ya? Enggak juga. Nah, sesuai dengan potensi masing-masing gitu. Itu barakallahu fikum. Dan kapan-kapan kita bahas potensi anak bagus juga ya. Tapi saya akan detailkan lagi nanti di mungkin pertemuan berikutnya ya insyaallah. Boleh siap. Yang kedua asah, godaan yang kedua asih. Kita harus memberikan asih kepada anak. Jadi menjadikan anak merasa dikasihi, ya disayangi sama orang tua itu lebih penting daripada menyayangi itu sendiri. Karena kalau orang tua ditanya apakah Anda sayang kepada anak Anda, pasti jawaban adalah ya saya sayanglah sama anak saya. Si jawabannya sayang. Entah itu benar atau klaim. Gitu ya. Ya bisa. Akan tetapi coba tanya anak, sudah merasa disayang atau belum? Itu masalahnya. Udah merasa dikasihi atau belum? Itu kan masalahnya di situ. Sekarang ini banyak sekali fatherless atau motherless gitu ya, kehilangan sosok ayah bukan karena dia itu yatim, tapi tidak memberikan waktu pada anak gitu ya. Ada motherless, ada kehilangan sosok ibu juga seperti itu karena tidak memberikan kasih yang benar gitu ya. Kemarin ada yang bilang sama saya, Ustadz saya punya teman gitu, teman saya ini dia dikasih pembantu, dikasih rumah sama ibunya udah cerai ya. Terus ibunya pikirannya cuma kerja terus ya. Terus ketika pas anaknya mau cerita sesuatu ya, punya masalah ini masalah itu, dikasih duit nih. Jadi apa-apa duit. Ah betul. Karena ya aku hidup aku gini banget ya gitu. Coba. Ya Allah ya Rabb. Padahal dia berkecukupan loh. Tapi karena merasa kurang dikasihi sama orang tuanya, tidak mendapatkan asih. Iya, jadi kalau anak itu gini, tahu nggak? Kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia itu selain 3 hal yang sudah kemarin kita bahas, kebutuhan dasar manusia dalam sosialnya, ya, adalah dia itu ingin merasa dicintai dan dimiliki, gitu. Jadi semakin seseorang itu merasa dimiliki dan dicintai oleh orang lain, stresnya semakin berkurang, atau stresnya itu semakin ya low lah, semakin rendah. Sekarang begini, kalau kita ini punya masalah, kita bisa karena kita punya teman yang banyak, punya brother gitu, saking nggak bisa gitu. Sohib gitu, saking nggak bisa ngomongnya bahasa Inggris ya brother gitu. Brother bahasa Inggris nggak. Brothernya Indramayu. Iya, brother Indramayu. Iya, brother gitu.
brother gitu. Nulisnya aja BARADER. Iya, pakai D itu. Gitu. Karena dia merasa sisnya banyak, brothernya banyak, katakanlah gitu ya. Kok ya Ahwat ya sisnya banyak. Ikhwan ya brothernya banyak. Dia kita punya masalah gitu, ya kita nongkrong yuk gitu. Oh cerita ini dikasih solusi. Ya saya tersilang lah. Coba bayangin apabila orang itu tidak punya kawan, tidak punya brother, nggak punya sister yang bisa menerima dia dengan baik. Stres nggak? Rata-rata orang stres bunuh diri itu gara-gara nggak ada teman yang bisa diajak cerita. Itu masalah. Maka itu apabila kita punya sahabat, punya teman dekat yang bisa diajak cerita, alhamdulillah jaga benar-benar. Ya, itu karunia dari Allah itu. Karena kebutuhan dasar manusia itu merasa dimiliki dan dicintai. Apabila tidak merasa dimiliki dan dicintai oleh orang tuanya sendiri, dia akan survive ya dan mencari cinta yang lain, mencari kasih yang lain. Akhirnya sekarang banyak terjadi ya. Kalau disuruh sama orang tua susah bukan main. Tapi kok disuruh sama pacarnya langsung gitu, ya. gas. Iya. Langsung gas. Gitu. Takut diputusin. Atau dimintai tolong sama temennya. Bro, ya temenin gue kemana? Ke Subang misalkan. Ayo gas sekarang. Takut disuruh sama orang tuanya. Susah kadangnya. Kenapa? Secara psikologis anak ini mendapatkan penerimaan ya, self acceptance. Jadi merasa diterima oleh temannya gitu. Tapi kurang merasa diterima oleh orang tuanya. Itu berpengaruh, sangat berpengaruh. Gitu. Maka itu ketika pas anak itu mendapatkan kasih sayang dan kenyang kasih sayangnya dari orang tua, dia tidak akan mencari kasih sayang lain. Tapi kalau misalkan orang tuanya ini kan mungkin beralibi kan untuk ekonomi ya terjadi. Jadi otomatis selain bapaknya yang kerja, ibunya juga kerja. Nah itu kan akhirnya kan anak otomatis dititipkan kan, mungkin ke neneknya atau mungkin yang Ustadz bilang tadi ke pembantunya mungkin kan, gitu ke baby sister gitu ya. Nah itu gimana tuh solusi terbaik lah gitu buat si orang tua gitu kan, biar jangan kayak gitulah. Gitu. Kan dua-duanya kerja, sedangkan anak kan butuh perhatian dan waktu gitu kan. Benar. Jadi begini. Ini nanti ada di pembahasan kasih, kita nanti juga bisa di lain waktu insya Allah lebih rinci. Tapi begini, salah satu yang sangat dibutuhkan oleh anak itu adalah quality time. Jadi waktu yang berkualitas. Nah waktu yang berkualitas itu time-nya itu sendiri harus ada ya. Dan yang lebih penting daripada itu adalah membuat momen bersama. Ya jadi sesibuk apapun orang tua, dia harus punya waktu minimal setiap hari 15 menit lah bersama anak. Minimal? Iya, minimal banget. Tapi orang zaman sekarang 15 menit aja nggak ngasih ke anak loh. Gitu ya. Kacau kan? Udah kerja, capek, pulang, ya langsung istirahat. Udah, besok kerja lagi. Nggak ada ngobrol sama anak. Ya. Nggak ada main sama anak, nggak ada makan bareng sama anak, nggak ada keluar bareng sama anak, nggak ada. Sedangkan sudah disepakati quality time itu tidak cukup hanya sepekan sekali atau sepekan 2 kali. Biasanya ada yang beralibi begini, saya ngasih kok quality time ke anak saya hari Sabtu sama Ahad, gitu. Berarti Senin sampai Jumatnya dicekin. Itu nggak cukup, harus setiap hari. Namanya baterai cinta itu harus di-cas terus setiap hari. Gak bisa enggak, gitu. Maka dari itu, kalau sesibuk apapun, sediakan waktu meskipun 15 menit, misalkan. Saat di kantor, saat di tempat kerja, coba teleponan, video call. Main apa hari ini, gitu kan? Udah makan atau belum, gitu. Tadi jajan apa, senang apa enggak, ketemu sama siapa, gitu. Jadi jadilah orang tua yang asik gitu loh, iya. Kenapa kok dia Kenapa kok dia bisa asik sama orang lain tapi nggak bisa asik sama orang tua sendiri gitu? Itu. Maka itu kita jadi orang tua pun juga harus belajar asik juga. Harusnya ya, harus gitu ya. Harus begitu. Jadi gini, daripada mungkin sebagian psikolog nyebutnya sebagai cantolan ya. Daripada dia cantolannya ke orang lain, lebih baik cantolannya ke kita kan.
Gitu. Sekarang gini, anak muda kalau cantolannya udah ke ayahnya atau ke ibunya, diajak macam-macam, dia apa namanya pasti nolak. Apa, bro, lu kan laki, ngerokok bro, whisky, misalkan. Ya kan gitu, misalkan. Teman-temannya rata-rata sekarang begitu nih ya kalau. Terus dia apa namanya, dia bilang, bro, ya babe gue kagak bolehin. Kata bapak gua nggak boleh, kata babe gua nggak boleh, pokoknya gua nggak mau. Itu ya kalau udah cantolannya itu udah ke ayah atau ibunya, itu orang lain nggak bisa mengaruhi, ya kan? Makanya saya cukup menarik ya apa yang dikatakan oleh Ustadz Bahtiar Nasir ya. Beliau mengatakan bahwa anak-anak kita yang besarin, kita yang biayain, kita yang menanggung hidup mereka. Tapi kenapa pikirannya malah kita serahkan ke orang lain? Menarik kan? Betul. Pikirannya kita serahkan ke orang lain. Maksudnya itu ya nggak benar gitu. Kalau yang benar kan oke aja, ya kan gitu. Jadi seperti itu. Sebelum lanjut lagi masih ada kan tadi asih dan asuh. Nah asuh ini adalah memberikan sandang, papan dan pangan. Nah, ini juga diatur dalam Islam tentunya. Memberikan sandang harus dari yang halal, ya kan gitu kan. Sandangnya itu pakaian ya. Pakaiannya harus yang muslim. Jangan sampai anak umur udah lebih dari 14 tahun masih belum pakai jilbab. Kan begitu kan. Oh, ada loh. Apa nih orang tua, saya kenal orang tua yang aduh, susah ngasih taunya. Jadi kemarin saya ketemu sama ibu-ibu, cerita sama saya gini, Ustaz, anak saya berapa bulan nggak mau pakai jilbab, gitu, katanya gerah atau apa gitu. Padahal dia udah SMA. Oh udah, pakaiannya saya taruh di koper sama Ustaz. Saya tarik dia, ya. Mama udah hubungi pesantren. Sekarang kita ke pesantren. Ma, aku nggak mau ma, gitu ya. Iya. Gitu. Kalau enggak, berarti kamu harus pakai jilbab. Yo, aku mau gak pakai jilbab. Coba. Subhanallah bihamdi. Jadi menurut Imam Hasan Al-Basri 7-14 itu adalah umur-umur di mana kita ini harus mendidik karakter anak. Jadi sejak umur 7 tahun itu harus dibiasakan pokoknya kalau keluar rumah harus pakai jilbab. Gitu. Ya sebelum umur-umur itu kita masih mungkin agak sedikit longgar lah. Gitu. Enggak seketat udah umur 7 tahun. Iya. 7-14 tuh kita benar-benar ketat, nggak bisa enggak gitu, terus benar-benar pakai hijab dan seterusnya. Apa namanya ya, kemarin aja ya ada yang konsul sama saya, Ustaz, saya kalau pakai jilbab serasa bahasa saya tua gitu ya Pak Tarman. Ini dia la ilaha illallah, umurnya udah 27 ya, 27. Ya Allah ya Rabb, ini saya udah bisa pastikan orang tuanya nggak didik. Umur 7-14 nggak didik, ya untuk didik ketat, ya untuk berjilbab, berhijab itu. Ya, dia bertanya sama saya pun juga dalam kondisi tidak berhijab, gitu. Tanya masalah sholat, dia bilang kenapa nggak berhijab? Ya saya ngerasa kayak apa ibu-ibu tua gitu. Ya Allah ya Rabb, la haula wala quwwata illa billah. Ini asuh ini memberikan sandang, papan, ya kan, rumah, ya kan. Rumah yang bagaimana apa namanya harus dipisahkan, harus ada kamar sendiri-sendiri antara laki-laki dan perempuan, harus begitu ya kan, karena banyak kejadian ya ternyata apa namanya karena kamar yang tidak disendirikan ya kan, akhirnya terjadi yang ya tidak dimau lah, yang tidak diharapkan. Itu mulai umur berapa tuh? Kalau misalkan kita harus misahin nih, kita kan punya anak cewek cowok nih, nah gitu kan, otomatis kan pasti harus misah kan ya. Nah mulai umur berapa tuh kira-kira? Pokoknya kalau udah balik harus. Balik ya kira-kira kalau apa namanya perempuan itu 9 tahun. 9 tahun. Iya, kalau laki-laki 12 tahun. 9-12 udah harus sendiri-sendiri. Antara rentan 9 hingga 12. Nggak boleh enggak 9 dan 12. 9 hingga 12. Untuk yang perempuan 9 gitu ya? Oh, iya, karena laki-laki 12. Iya, karena mungkin di usia itu udah mulai haid gitu kan, mungkin dapet gitu ya. Itu kok perempuan itu kalau udah haid, berarti kan udah produktif.
udah produktif gitu ya. Ini harus hati-hati gitu. Apa namanya, asuh tadi apa, sandang. Ya, papan harus kita udah ada ininya sendiri ya kan. Kalau apa mereka mau masuk ke kamar orang tua, mereka harus ketuk pintu dulu ya kan. Dan seterusnya itu kan harus diatur. Kemudian pangan, harus kasih makan yang halal, harus kasih makan yang halal. Bahkan sejak kecil kita harus udah tanya gitu. Kalau anak bawa buah, bawa makanan, tanya, pada kita nggak ngasih dia uang jajan. Itu mangga dari mana, Dek? Dari mana, Kak? Itu tadi punya tetangga. Oh iya. Iya. Tiba-tiba gantung gitu kan. Oh, gantung. Kayaknya mau badir, Bi, gitu. Iya. Mau badir apaan? Nyolong bukan badir. Iya kan? Iya. Nyolong bukan badir. Jadi udah coba ambil. Apa namanya? Kalau kamu mau ambil, kamu harus izin dulu. Tadi udah izin belum? Belum. Kalau kita biarkan dia makan, itu berarti kita membiarkan dia makan haram. Kalau kamu belum izin, berarti ayo sekarang sama Abi kita izin dulu. Kita minta diikhlaskan. Gitu. Baru kamu makan. Gitu. Bawa jajan. Loh, kok bawa jajan dari mana, Dek? Ya kok dia tadi dikasih sama Om, misalkan gitu. Oke. Lah punya temen dia nggak bagi-bagi, ya udah aku rebut aja. Ya kan misalkan gitu kan? Berarti kalau kita biarkan, berarti kita biarkan dia makan dari sesuatu yang hasil rampasan. Betul. Bukan rampasan perang. Bukan ghanimah itu. Ini ghanimah haram itu kan. Gitu. Ya, ini kita harus benar-benar jaga itu. Apa yang masuk ke dalam mulut mereka, masuk ke dalam perut mereka, jangan sampai dari yang haram. Gitu. Termasuk orang tua, termasuk ibu-ibu ya. Apa namanya? Hati-hati. Ya jangan sampai ngasih makan yang haram ke suami dan anaknya tanpa sadar. Contoh begini, misalkan istri kita kan suka beli tuh sayur dari abang-abang yang keliling misalkan, ya udah ngerasa beli banyak nih sayur, mungkin udah beli ayam, beli apa 100.000 gitu. Wah, kalau belum beli nih, ada setengah misalkan, Bang, bonus ya. Gitu, maksa. Udah sambil masukin, nih bonus ya. Abangnya bilang iya, nggak ikhlas. Iya. Ya kan? Kalau enggak enak. Ya kan? Haram. Nggak bisa itu ya. Itu kalau haram itu. Gitu, sawi haram. Itu bentuk contoh simpel ya. Itu contoh simpel gitu loh. Jangan ngasih makan yang haram itu. Jadi bentuk pengasuhan pun ya asuh dalam arti sandang papan pangan diatur juga dalam Islam. Diatur juga dalam Islam. Jadi maka saya suka bilang ibu-ibu itu jangan suka minta bonus lah. Jangan suka minta bonus. Kecuali dikasih gitu ya. Kecuali kok dikasih. Kamu tahu lagi, yaudah nih bonus nih. Nah gitu baru apa gitu. Tapi kalau misalkan minta ya jangan gitu. Takutnya nggak ikhlas sih jualnya ya. Apalagi kan gini, sedekah yang nggak kelihatan itu seperti apa sih? Kita nggak ngambil kembalian. Ya kan, kita merelakan apa namanya, udahlah nggak apa-apa, nggak usah dikembalikan. Atau nggak ada kembaliannya nih, kurang 1.000, udah nggak apa-apa. Loh, sekarang gini, dalam hadis riwayat Muslim, rahimallahu mura'an samhan idza ba'a wa idza bata'a wa idza iqtada. Misalkan Allah merahmati seseorang yang toleran ya dalam idza ba'a jika menjual, wa idza bata'a dan jika membeli, wa idza iqtada dan jika menagih hutang. Kan tolerannya pembeli udah nggak apa-apa, ambil aja kembaliannya gitu. Iya. Oh nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu. Oh itu dapat rahmat Allah. Kalau penjual, wah bang ini duitnya kurang, udah nggak apa-apa yang ada aja, kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Misalkan gitu. Oh itu dapat rahmat Allah. Baik dari pembeli atau pedagang gitu ya. Wa idza iqtada dan jika menagih hutang. Itu hadisnya sahih riwayat Muslim. Masya Allah, berarti tanpa disadari itu ya sedekah. Iya, tanpa disadari itu sedekah, tanpa disadari itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan orang tuanya itu misalkan pekerjaannya mereka nggak tahu hukumnya gitu gitu kan, atau mungkin masih bekerja di perusahaan ribawi lah, tapi dia nggak ngaji jadi nggak tahu tuh kan, taunya kerja nyari uang gitu kan. Nah itu gimana tuh? Karena ketidaktahuan untuk ke anaknya nanti dampaknya akan ada secara langsung atau tidak langsung, gimana kelanjutannya itu nanti?
Karena tadi kan Ustadz bilang harus halal gitu kan ya. Iya, Sedangkan jadi pembelajaran juga buat sahabat-sahabat kita kan barangkali yang nonton masih mungkin bergelut di dunia seperti itu kan. Ataupun misalkan banyak yang pekerjaan kan mungkin tidak terlibat di dalamnya gitu. Atau mungkin ya, ini misalkan kerja di bar yang notabene haram lah, udah termasuk itu ada minuman keras atau transaksi narkoba, tapi dia bekerja sebagai satpam gitu kan di depannya. Nah itu tuh kan jadi pertanyaan juga kan, dia tuh halal apa enggak nih kan gitu. Nah itu tuh gimana tuh Kak? Baik, saya jawab mulai dengan cerita dulu. Boleh. Ada yang ibu-ibu ngaji sama saya. Waktu itu saya bicara tentang makanlah yang halal, jangan makan yang haram, ya. Terus tiba-tiba itu ibu itu tanya sama saya sambil nangis, ya. Ustaz, dulu saya kerja di bank, ya. Barakallahu fikum. Ya kita ngomong apa adanya, bank haram. Iya betul. Gitu. Jadi riba kan itu. Ustaz, saya ngasih makan itu dari situ, Ustaz. Sangat pengaruh sama apa anak-anak saya. Pada bandel, Ustaz. Gitu. Kalau saya bisa diampuni atau tidak, Ustaz, itu sambil nangis. Padahal berhentinya sudah 11 tahun yang lalu. Tapi ngerasa ya Allah ini, ya kan? Jadi seperti itu. Itu apa namanya kerasa di anak-anak saya, Ustaz. Coba. Ini contoh real. Contoh real, iya. Yang kedua, waktu itu apa namanya? Jadi saya itu termasuk banyaklah diamanai, dititipi, ya. Kadang santri-santri yang ya apa namanya Badung gitu. Jadi biasanya saya yang suruh ngurusin gitu. Jadi bahkan kadang ada santri-santri itu yang Badung gitu ya. Kalau sama ustaz yang lain itu nggak nurut, kok sama saya nurut. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan seterusnya. Apa namanya? Suatu ketika itu ada jamaah bilang, Ustaz, ponakan saya. Oh, ponakan. Aduh, baru kelas 2 SMP tapi apa namanya susah banget sekolahnya. Terus dia berani sama orang tua dan seterusnya. Terus nggak mau sekolah sampean gitu. Oh, sekarang gimana? Sekarang malah main motor bahkan baru kelas 2 SMP. Aduh, baru kelas 2 SMP udah kayak gitu. Akhirnya saya tanya, ya udah dititipin ke saya nanti 3 bulan, habis itu insya Allah lah udah anaknya udah ya lumayan baik. Ada perubahan lah ya. Ada perubahan lah gitu. Tapi bentar Bu, saya tanya, saya kok tiba-tiba ada feeling gitu ya. Bentar Bu, kok saya kok ada suudzon ini gitu. Anak kelas 2 SMP udah kayak gitu, apa namanya tindak tanduknya gitu ya. Nggak ada adab lah gitu. Iya. Terus jangan-jangan nih orang tuanya ngasih makan yang haram kali Bu gitu. Awal pertanyaan tuh ya. Iya. Terus ibunya bilang apa? Nah itulah Ustadz. Nah gitu. Itulah Ustadz. Saya tuh udah bilang sama adik saya itu. Jadi kalau jualan tuh yang jujur gitu. Tapi jualan dia suka nggak jujur Ustadz katanya. Kok gitu nggak usah dititipin. Saya bilang. Kenapa? Masalah. Nanti 3 bulan sama saya kita kasih makan yang halal. Gitu. Baik insya Allah. Balik lagi, buruk lagi. Gitu. Kenapa begitu? Sekarang begini. Contoh. Kita ini kenapa sih kok kita ini punya tenaga? Ya kan? Kalau kita punya tenaga itu gara-gara ada asupan gizi. Asupan gizi, betul. Ya kan? Ada asupan gizinya. Dan gizi itu dibawa oleh darah. Jadi sari-sari pati makanan itu dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Makanya kita pusing. Obatnya bukan ditempelin di sini kan. Kan kita makan. Kita makan ya kan, diolah, dibawa oleh darah. Akhirnya pusingnya jadi hilang kan gitu. Kita sakit di jempol, kita sakit gigi, sakit apa dan seterusnya dibawa oleh darah. Berarti darah itu membawa saripati makanan ke seluruh tubuh. Oke. Dipompa oleh jantung. Oke. Jadi ketika coba bayangkan apabila seseorang itu makan haram, masuk ke jantung, dipompa ke seluruh tubuh.
dari makanan saripati, makanan haram tadi itu, matanya jadi haram, lisannya jadi haram, telinga jadi haram, kakinya jadi haram, tangannya jadi haram, bibirnya jadi haram, semua jadi haram. Nah, racunnya nyebar kemana-mana. Udah kemana-mana. Saripati makanan, ya enggak? Iya. Sekarang begini, kalau sudah haram di seluruh tubuh, mau diharapin baik gimana? Nggak bisa. Jadi kalau memberikan asuh, ya kan, sandang, papan, pangan, semuanya harus halal. Semua harus halal, nggak bisa enggak. Maka itu, tahu nggak Imam Bukhari rahimahullah? Imam Bukhari, beliau itu umur 10 tahun. Udah apa 10.000 hadis? Iya. 10.000 hadis. Al-Quran udah di luar kepala. Iya loh, malah. Nah, 10.000 hadis. Nah, kita arba'in aja lupa. Beliau 10.000 hadis, 10 tahun. Ya Allah ya Rabb. Dan jadi ulama yang luar biasa. Ayah beliau namanya Ismail, ya. Muhammad bin Ismail kan. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, Al-Ju'fi Al-Bukhari. Ya. Imam Bukhari itu ayah beliau namanya Ismail, ya. Ismail itu mengatakan, aku tidak pernah memberikan kepada keluargaku yang syubhat pun. Apalagi haram. Syubhat aja enggak. Apalagi haram. Antara halal dan haram itu kan syubhat ya. Syubhat itu antara halal haram. Gitu. Ya Allah ya Rabb. Maka itu, apanya harus hati-hati. Apa yang mereka pakai harus halal. Sesuai yang Islami. Ya, janganlah pakai pakaian apa? Kita biarkan mereka itu pakai pakaian rock and roll, ya. Metal. Ya apaan sih? Pelangi, apaan? Ya kan? Ya kan udah diatur sama Islam. Yang laki-laki, ya kan, harus pakaiannya laki-laki. Nggak boleh seperti perempuan, bencong ntar. Yang perempuan udah feminim lah, jangan yang laki-lakian. Gitu. Karena itu semua dilarang. La'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal wal mutasyabbihat bir rijali minan nisa. Ya Allah melaknat, ya. Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Bahkan ada hadis khusus loh itu, la'anallahu rajula labisa libasal mar'a wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu melaknat, ya, laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Gitu. Atau sebaliknya, ya. Dan sebaliknya. Itu diatur. Jadi sandang itu diatur sama Islam. Jadi jangan perempuan muda-muda. Kalau kita ini didik anak, ya, termasuk sandangnya pun kita harus benar-benar perhatikan gitu loh. Jadi ya sandangnya itu menunjukkan adab yang baik. Menunjukkan orang yang terhormat. Orang yang mulia. Gitu. Termasuk ya ganti baju anak nih. Ini ada ilmunya nih. Iya. Ganti baju anak itu, anak itu kalau kita mau ganti bajunya, ya, jangan di depan orang. Betul. Jangan di depan orang. Dibawa ke ruangan dulu atau ke kamar mandi dulu. Ini banyak nih orang tua. Ya, ya umum kan? Biasanya kayak gitu ya. Mungkin habis renang atau di tempat umum, betul, apa gitu ya. Itu langsung aja. Itu. Lah ini banyak orang ngeliat gandul-gandulnya. Karena mungkin masih kecil kan pikiran orang tuanya nih kan gitu ya. Itu justru mendidik anak untuk tidak memiliki rasa malu gitu loh. Tidak memiliki rasa malu, maka sekarang banyak yang buka-bukaan seperti itu. Iya, mungkin buka-bukaan secara umum enggak, tapi di video dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah gitu. Jadi itu juga berpengaruh pada psikologi anak. Makanya sifat malu itu harus benar-benar ada dalam diri anak, ya, dan kita ajari betul itu, ya kan. Jadi seperti itu. Maka dan kita harus pahami bahwa value terbaik itu bukan dari mana-mana kok. Value terbaik itu dari orang tua. Dari orang tua sendiri, ya. Ya, belief, ya, itu yang paling kuat dari orang tua. Jadi yang paling dibutuhkan oleh orang tua, ya, dalam mendidik anak itu mampu memberikan value dan belief. Gitu. Memberikan value dan belief. Jadi satu nilai-nilai kehidupan, ya, maupun satu keyakinan dia, gitu. Jadi kalau kita
belief apa yang harus kita tanamkan dalam diri anak? Dua, kok kita. Kalau orang Barat kan, saya ini orang baik gitu. Jadi self esteemnya, jadi gambar dirinya atau mungkin biasa disebutkan dengan self opinionnya. Jadi menggambar diri dengan saya orang baik, gitu. Karena orang baik, kalau orang sudah tergambar dalam dirinya itu saya orang baik, dia kan selalu berbuat baik kan. Iya betul. Begitu. Tanpa merendahkan orang, oh saya orang baik, dia bukan orang baik, bukan enggak, itu enggak ada kaitan dengan riya. Iya. Enggak ada kaitan dengan sombong gitu ya. Begitu, maksudnya saya orang baik itu pantasnya gimana sih? Betul. Gitu. Pantasnya gimana gitu kan? Pantas nggak orang baik itu ngomongnya buruk misalkan? Nggak pantas kan? Nggak pantas. Apalagi dia udah digambar oleh orang lain sebagai orang baik gitu kan? Tapi ternyata goblok-goblokin orang misalkan gitu. Misalkan apalagi gitu. sebagai ulama gitu. Iya, apalagi dianggap sebagai orang ulama gitu kan? Ya itu yang viral beberapa waktu lalu. Jadi seperti itu nggak boleh gitu. Ini pertama menggambar diri sebagai orang baik. Tapi kok kita dalam Islam lebih daripada itu, menggambar diri sebagai hamba Allah. Gitu. Kita gambar anak, kamu adalah hambanya Allah. Kita adalah hambanya Allah. Ya. Jadi kalau kita hambanya Allah, lah pantasnya hambanya Allah itu gimana? Pantas nggak kalau hambanya Allah itu nggak pakai hijab? Iya. Ya kan gitu ya. Betul. Pantas nggak hambanya Allah itu suka ngerampas makanannya orang kan gitu. Pantas nggak gitu. Jadi dua hal itu. Saya orang baik, ya. Barakallahu fikum. Kulo tiyang sae, ya kan? Saya orang baik. Jadi kalau memang kita udah beranggapan begitu kan pasti punya batasan-batasan sendiri jadinya. Batasan sendiri. Jadi ini kayaknya nggak ini nih. Ini kayaknya nggak bisa nih. Kan kayak gitu ya jadinya. Benar. Jadi ngomong sama diri sendiri tuh begitu kan karena ngerasa saya tuh udah ngerasa udah di jalur bener nih kan gitu ya. Iya. Harusnya sih gitu. Benar. Jadi seperti itu. Maka jangan sampai lah anak itu ngerasa, malah gambarnya sebaliknya, ya kan? Orang kalau menggambar dirinya sebagai preman, aku preman. Jadi ngerampas lah. Iya betul. Kalau dia menggambar dirinya sebagai sebagai ya orang jahat gitu, ya dia akan berbuat jahat terus lah gitu kan. Dia menggambar dirinya bukan aku tidak bertuhan. Ya dia cuma seenaknya sendiri hidup, ya kan gitu. Kalau kita enggak, gitu. Ini belief yang harus kita tanamkan. Yang kedua, value, ya nilai-nilai kehidupan. Jadi nilai-nilai kehidupan ini yang paling berpengaruh itu dari orang tua. Makanya orang-orang hebat, orang sukses selalu bilang kan, ayahku dulu mengatakan begini, ayahku dulu mendidik saya begini, atau ibuku dulu mendidik saya begini, begitu, ya kan? Jadi value kehidupan itu banyak sekali dan itu harus kita pelajari. Jadi kita harus belajar filosofi kehidupan, wisdom ya, hikmah kehidupan itu harus kita belajar gitu. Supaya nanti ketika pas anak itu merasa sedih misalkan begitu ya, kita bilang udahlah nak, nanti ada gantinya. Allah yang akan ganti. Itu wisdom. Nanti ketika pas suatu saat mereka dewasa, dulu aku diajari sama orang tuaku, semua ada gantinya. Gitu. Misalkan gitu. Kalau kita diajari, nak kamu gagal kan hanya satu bagian hidup kamu saja. Masih ada bagian-bagian hidup lain yang kamu itu berhasil. Kalau kamu gagal kamu gagal itu hanya satu bagian hidup, bukan kehidupan kamu yang gagal kok. Hanya satu bagian saja yang gagal. Gitu. Itu wisdom misalkan. Ya, misalkan. Itu paling nasihat-nasihat itu penting sekali. Jadi petuah-petuah hikmah itu sangat penting. Karena memorinya langsung tertanam kan. Gitu. Ke anak itu ya. Iya. Jadi value kehidupan itu harus kita tanamkan sejak kecil, gitu. Jadi ketika bahas kita ngajari anak apapun itu nanti tertanam sampai dewasa, gitu. Daripada dia mendapatkan value dari orang lain, terus akhirnya yang dikenang orang lain, lebih baik yang dikenang kita dong. Iya betul. Iya, berpikir. Dan banyak hal yang lain. Dan banyak tokoh-tokoh besar juga rata-rata ngomongnya begitu ya, orang tua saya mengajarkan, rata-rata begitu. Ibu, gitu. betul. Gitu. Jangan sampai
kata teman saya begini. Itulah. Kalau positif penting ya, kalau takutnya kan negatif ya. Kalau dari pihak luar kan gitu kan nggak bagus juga gitu kata. Kadang juga salah tafsir juga. Bro, hidup cuma sekali bro. Udah kita bikin enak aja, santai. Akhirnya hidup cuma sekali, nikmatin ke sana ke situ, ke sana kemari dan seterusnya. Tapi nabrak hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya juga itu nanti. Bahaya. Oh, ada ada yang cerita gitu ya. Masa ngajak naudzubillah, ngajak zina aja. Hidup cuma sekali, udah nggak apa-apa. Iya, bahaya itu racun. La ilaha illallah, hidup cuma sekali. Kalau kita kan hidup cuma sekali, ya kan? Hidup itu cuma sekali, maka kita harus menjadi hamba Allah seutuhnya kan? Itu bener ya. Hidup cuma sekali, udahlah kita bikin nikmat aja. Coba bayangin. Naudzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi lana wa lakum. Jadi ini hati-hati ya, jangan sampai value-value yang salah lah, value yang keliru ya. Termasuk kadang ada nih seorang dokter ya, dia ahli dia filosofer ya, seorang filosof ya, ahli filosofi. Aku sesuai dengan kamu, katanya. Aku sesuai dengan kamu. Jika kamu baik, aku baik. Jika kamu jahat, aku jahat. Loh. Pernah dengar nih, Mbak. Ini bukan filosofi yang benar ini. Ini bukan filosofi yang benar. Jadi kadang ada bahasa, ya udah kalau kamu baik saya baik, kalau kamu jahat saya jahat. Gitu kan apalanya. Iya. Ini kan nggak benar nih. Ini value juga, tapi value yang nggak benar. Iya. Islam mengajar kita idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang lebih baik. Betul. Walaupun dikasih kita keburukan ya kita harus bagian kebaikan lagi kan gitu harusnya tetapnya. Iya. Nah, jadi karena bisa jadi nanti yang kita baikin ya nanti akan jadi teman dekat. Insya Allah berubah nanti. Gitu. Berubah jadi teman dekat kan begitu. Iya. Masya Allah ini sebenarnya masih banyak ya pengen nanya-nanya tentang parenting. Oh masih banyak, luas banget kayaknya ini ya. Kita baru basic ini ya. Iya benar. Basic aja kita udah makan waktu berapa lama ya. Maksudnya mudah-mudahan tadi walaupun sedikit banyaknya ya bisa bermanfaat ya nanti untuk sahabat-sahabat di rumah. Nanti insya Allah kita ke depan bisa ngobrol lagi Tat. Karena waktu yang menentukan juga kita harus selesai. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk semuanya bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang sudah menjadi orang tua gitu ya. Dan mudah-mudahan juga ya bisa ditanamkan juga ke anak-anaknya ya Tat. Ya itu dia kawan-kawan, sahabat, obrolan singkat walaupun agak panjang. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya bersama Ustadz Hidayat Maghribi di lain waktu dan lain kesempatan ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di Sahabat atau Bah Official. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah.